Hai guys, kami dari kelompok 7. Sini kami akan wawancara aspek hukum tentang hukum aspek. Kita dari PT Sariguna Mandiri. Baik, kami di sini akan wawancara Bapak. Sebelumnya izinkan perkenalkan Bapak atas nama siapa? Saya Muhammad Saiful Rizal dari PT Sariguna Mandiri. Baik Pak, di sini saya akan mempertanyakan tentang beberapa hal. Apa nama PT dan bidang usaha Bapak? Untuk bidang usaha kita sebenarnya untuk general supplier, yaitu suplai apa aja yang dibutuhkan pabrik. Lalu skala usaha Bapak termasuk mikro, menengah, atau besar? Untuk usaha saya masih mikro. Dan berapa jumlah karyawan yang ada di PT Bapak? Sementara masih 5 karena kita ini di bidang general ya, jadi nggak perlu banyak trading soalnya. Tahun berapa dan siapa pendiri PT ini? Untuk organisasi saya sendiri berdiri tahun 2023 28 Agustus. Nah, itu ada berbagai kelompok maksudnya teman saya, antara lain Bapak Mandi sama Bapak Ali. Dari struktur organisasinya hanya 3 orang. Lalu pernahkah terjadi perubahan bentuk hukum sejak mandiri? Belum pernah ada perubahan, jadi masih sama. Dan bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab antar karyawan? Untuk pembagian peran dan tanggung jawab sesuai jobdesk masing-masing, mulai dari penjualan, logistik, sama invoice. Selanjutnya, kegiatan utama apa yang dilakukan oleh usaha ini Bapak? Jual beli, mungkin ada pekerjaan juga, dibantu sama di detailing ini. Siapa saja mitra kerja yang terlibat? Ada swasta, ada BUMN. Untuk yang swasta biasanya pabrik-pabrik sekitar ini, kalau BUMN seperti itu kimia. Dari mana sumber permodalan usaha ini? Untuk sumber permodalan mungkin kita ada berbagai tabungan dan yang paling ini dari bank, pinjaman bank. Dokumen legalitas apa saja yang dimiliki? Lengkap, mulai dari NIB, akte, terus yang dibutuhkan untuk transaksi berjual belian kita ada, mungkin bisa saya share untuk dokumennya. Apakah ada izin usaha khusus yang diperlukan? Untuk usaha khusus ada, namanya STIJK, yaitu untuk jasa konstruksi. Itu khusus kita vendor ke mana, kita registrasi ke bagian perizinan. Bagaimana proses pendirian badan hukum dilakukan? Kita untuk prosesnya lewat notaris, semua diuruskan sama notaris, jadi kita terima beres sehingga jadi IPT. Bagaimana pembagian kepemilikan atau saham? Saham mungkin, kalau untuk saham mungkin lebih banyak di saya sama yang lain 70, 30, 10 dan 30 teman-teman saya, 70% di saya. Apa bentuk tanggung jawab hukum masing-masing pihak? Untuk tanggung jawab masing-masing pihak yaitu menyesuaikan dengan apa yang sudah dilakukan sesuai sesuai dengan yang tertera di badan hukum tersebut. Selanjutnya Pak, apakah ada perjanjian kerjasama dengan pihak lain? Pasti. Soalnya kan perjanjian apa dulu? Soalnya kan banyak KPO atau perjanjian kontrak kerja. Mungkin bisa nanti bisa disesuaikan. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut? Bentuk tertulis atau lisan? Lebih banyak karena sudah berbadan hukum jadi tertulis. Kalau nanti lisan bahaya juga nih. Ya. Selanjutnya apa mekanisme kerjasama yang diterapkan? Untuk mekanisme seperti biasa kita ada tahap-tahap untuk sebelum perjanjian, pasti ada tahap yang pertama kita survei, terus penawaran, setelah itu pekerjaan, itu jasa. Kalau untuk pengadaan mekanismenya ada permintaan, penawaran, pengiriman barang, setelah itu terakhir invoice. Selanjutnya bagaimana penyelesaian jika terjadi pelanggaran perjanjian? Sering terjadi pelanggaran, salah satunya pelanggaran moler, kayak seperti itu. Kita juga nggak bisa terlalu nekan karena
setiap perusahaan punya aturan masing-masing, tapi setiap perusahaan pasti punya aturan setiap pembayaran diusahakan untuk tepat waktu. Ada juga yang belum terbayar, ada juga yang on time, ada. Setiap perusahaan memiliki karakter masing-masing. Ya, Pak, kalau boleh tahu, perusahaan Bapak ini apa pernah ada permasalahan yang mengenai seperti izin, merek atau pajak gitu, Pak? Untuk masalah perizinan, sementara ini belum ada masalah. Untuk masalah perizinan semua. Tapi ada satu case mungkin ada di perizinan saya yang belum terverifikasi, jadi saya belum bisa masuk vendor di perusahaan asing tersebut. Itu sih belum terverifikasi aja, bukan masalah ya, belum terverifikasi. Berarti regulasi usaha ini sudah diterapkan dengan baik, Pak? Kebetulan sudah diterapkan, tapi bidang usahanya kan terlalu lebar, banyak yang perlu untuk spesifikasi. Jadi untuk beberapa yang spesifikasi ini saya belum ada yang terverifikasi, tapi untuk main maksudnya bidangnya benar-benar sudah saya kuasai, sudah terverifikasi. Itu benar. Perselisihan di tempat perusahaan ini apa enggak, Pak? Sementara ini belum ya, sementara semoga ya tidak ada, tapi pasti nanti pekerjaan pasti ada perselisihan karena di situ kan ada banyak kepala, jadi pasti ada beda pendapat atau apa itu bentar. Baik Pak, terima kasih atas tanggapan dari Bapak. Baik, terima kasih dari vlog kami. Sampai jumpa. Bye-bye.